Persija Jakarta harus mengakui keunggulan tuan rumah Bayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-26 BRI Super League setelah harus kalah dengan skor 2-3 ketika sebelumnya Persija berhasil 2 kali unggul lewat gol dari Rainan Hanan dan juga free kick indah Fabio Calonego. Di 20 menit awal, Bayangkara FC didominasi oleh Persija Jakarta ketika Persija yang turun dalam hari ini dengan formasi 3-4-3 ketika melakukan penyerangan, di mana Coach Mauricio Sousa melakukan beberapa perubahan dengan menempatkan Sirus Margono di posisi penjaga gawang, kemudian di formasi bertahan ada Paulo Ricardo, ada Thales Lirer, dan juga Rizky Ridho. Kemudian di posisi tengah ada Jordi Amat, ada juga Fabio Calonego, ada Jen Mota, dan juga menempatkan Donitri agak sedikit lebih tinggi dibanding posisi yang biasa dia mainkan. Kemudian trio di depan akan menempatkan Rainan Hanan, ada Gustavo Almeida, dan juga Alano. Nah, sementara Bayangkara FC tetap menggunakan skema 4-3-3 andalan Coach Paul Monster, di mana hanya starting lineup ini berubah dengan kehilangannya Rio Matsumura digantikan oleh TM Iksan. Sementara untuk formasi trio pemain depan tetap diisi oleh Dombia di tengah, kemudian ada Jibril Sidibe di sayap kiri, dan juga ada Privat Barga di sayap kanan. Untuk di pertahanan tetap dengan starting lineup 4 di belakangnya ada Nehar Sadiki. Nah, cuman kali ini Slavko Damjanovic digantikan oleh Leo Silva. Di posisi kanan ada Iputu Gede, di posisi kiri ada Frankie Misah. Kemudian Afil Safik sebagai penjaga gawang. Nah, jalannya pertandingan Persija mendominasi di 20 menit awal ketika mereka menciptakan beberapa peluang. Jadi sekali lagi Persija memainkan permainan yang agresif, permainan yang high intensity. Mereka tampil dengan compact. Di jarak antar lininya mereka sangat kompak. Mereka mampu menyulitkan tuan rumah Bayangkara FC. Jadi kalau kita lihat jalannya pertandingan, Bayangkara sampai tidak mendapatkan peluang ya di 20 menit awal. Namun kecerdikan Paul Monster untuk membaca situasi juga patut kita apresiasi. Ketika dia mampu membaca pola permainan Persija yang menyulitkan timnya. Jadi akhirnya perlahan mulai mendapatkan peluang-peluang sampai ada sebuah kesalahan ketika situasi perebutan bola antara Paulo Ricardo dan Putu Gede di sayap kanannya Bayangkara. Jadi bola jatuh dari sundulan Putu Gede akhirnya mengarah ke posisi Jibril Sidibe yang kosong dan langsung berhadapan dengan Sirus Margono. Jadi tanpa kesulitan Bayangkara berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Nah, ketika berhasil menyamakan kedudukan, permainan mulai berimbang, di mana Bayangkara juga beberapa kali mendapatkan peluang untuk menyulitkan pertahanan Persija. Sementara Persija juga tetap berusaha untuk mendapatkan poin penuh. Karena dalam situasi mereka berkompetisi untuk mendapatkan gelar juara, 3 poin adalah hal yang mutlak harus mereka raih. Cuman menurut gue dalam pertandingan ini Persija sedikit terbawa suasana ketika pemain-pemain Bayangkara FC mulai dengan cerdik untuk memanfaatkan beberapa keteledoran yang dimiliki oleh pemain Persija. Jadi ada beberapa peluang ketika melakukan fast break counter attack. Ada situasi di mana Privat Barga ataupun Jibril Sidibe itu berhasil mengeksploitasi sayap-sayap atau permainan-permainan wing dari sisi pertahanan Persija. Yang terus terang ketika bertahan, Persija merubah menjadi 4-3-3. Tapi seringkali Jibril Sidibe itu terlalu frontal berhadapan dengan pemain belakang Persija. Yang ini semestinya harusnya bisa di-cover oleh pemain sayap yang bisa turun ya. Cuma beberapa kali ketika Alano juga mencoba untuk membantu pertahanan di sayap kanan, upayanya masih belum berhasil untuk meredam pergerakan dari Jibril Sidibe yang sangat luar biasa dalam pertandingan hari ini. Dan kemudian memasuki babak kedua, terjadi malapetaka untuk Persija. Sekali lagi Jordi Amat harus terkena kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan lebih dulu. Nah, ini sebetulnya adalah masalah yang klasik dari Persija Jakarta di musim ini. Ketika bagaimana temperamen pemainnya itu sekali lagi merugikan keseluruhan tim ya.
Jadi kalau kita lihat bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh TM Iksan sebetulnya memang bukan pelanggaran keras, tapi memang itu mengganggu bagi Jordi Amat. Tapi reaksi dari Jordi Amat yang menurut gue itu berlebihan untuk ukuran pemain sekelas Jordi Amat yang sudah kenyang pengalaman ya. Jadi harusnya dia bisa lihat dan dia juga sudah ngalamin di pertandingan Liga Indonesia bahwa banyak pemain-pemain yang tanda kutip nakal untuk bisa mengganggu permainan dari timnya. Cuma sekali lagi, reaksi yang ditampilkan ini tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Yang akhirnya malah merugikan dari keseluruhan tim. Pasca kartu merahnya Jordi Amat, Paul Monster sangat pintar. Dia akhirnya memasukkan beberapa pemain-pemain yang bisa merubah jalannya pertandingan. Pertama, mengganti TM Iksan dengan So Yamamoto. Kemudian memainkan Dendy Sulistiawan yang sebelumnya gue udah bilang di video prediksi. Bahwa Dendy ini kartu trufnya Bayangkara FC. Ketika masuk di babak kedua, Dendy langsung menyulitkan pertahanan Persija. Ya tentu, dengan 10 pemain tentunya akan nambah makin sulit ya. Tapi ya inilah kecerdikan dari Paul Monster. Dia sangat berpengalaman untuk bisa membaca bahwa ketika situasi timnya harus mengejar gol, dia harus memainkan pemain-pemain yang bisa merusak konsentrasi pertahanan lawan. Dan masuknya Dendy ini sangat berperan sekali di dalam mengacaukan pertahanan Persija. Jadi kombinasi pergerakannya dengan Djibril Sidibe tentunya akan sangat memberatkan pertahanan Persija. Sementara dari sisi Persija sendiri juga coba melakukan beberapa perubahan dengan mengganti Thales Lira dengan Van Basten Sousa, juga memasukkan Bruno Tubarao, Sean Patinama. Tapi menurut gue dengan 10 pemain tentunya akan semakin sulit bagi Persija. Kenapa? Karena Bayangkara FC sedang on fire. Bayangin, sebelum pertandingan ini mereka udah menang 5 kali beruntun. Dan mereka secara tim berhasil melakukan transformasi di putaran kedua ini. Dan akhirnya, di pertandingan hari ini, Bayangkara menunjukkan betapa bahayanya mereka ketika tampil di kandang. Terutama ketika menghadapi tim-tim yang bermain terbuka. Kekalahan ini tentunya akan sangat memberatkan bagi Persija Jakarta. Apalagi kan mereka lagi kejar-kejaran angka nih dengan Persib dan juga Borneo FC. Nah kita lanjutin ketika masuknya Dendy, Persija sempat unggul lagi. Free kick indah Fabio Calonego. Luar biasa itu free kick. Fabio ini sudah menciptakan kalau nggak salah 3 gol ya. Musim ini lewat tendangan jarak jauh. 1 lewat bola mati yang di pertandingan ini, 2 lewat tendangan langsung ya kalau nggak salah. Dan Fabio ini memang punya spesialisasi dari tendangannya yang luar biasa, keras dan tajam ya. Nah, cuman sayangnya dengan 10 pemain menghadapi agresivitas yang ditampilkan oleh Bayangkara, tentu aja ini akan jadi kesulitan buat Persija. Sampai puncaknya Dendy Sulistiawan berhasil membalas free kick indahnya Fabio Calonego lewat sebuah tendangan bebas yang juga sangat luar biasa indah ke sudut kiri atas gawang dari Cyrus Margono. Skor 2-2. Nah, ketika skor 2-2 di menit 86, Paul Monster juga bukannya menurunkan tempo. Karena dia juga berjuang untuk bisa mendapatkan 3 angka. Seperti yang gue bahas di video sebelumnya. Bahwa Bayangkara ingin meneruskan tren positifnya. Akhirnya sampai terjadi di malapetakannya di menit 94. Sebuah pergerakan liar Djibril Sidibe di sisi kiri pertahanan Persija. Gagal di cover oleh Paulo Ricardo. Melakukan cutting inside dan sebuah tendangan keras menghujam sudut pojok kanan atasnya Cyrus Margono. Skor 3-2 bertahan sampai akhir. Nah, kemenangan ini sekali lagi luar biasa bagi Bayangkara. Posisinya kalau nggak salah dengan live standingnya mereka naik ke posisi 5. Sementara bagi Persija tentunya sekali lagi ini adalah hasil yang sangat mengecewakan. Nah, kekalahan ini pun sebetulnya juga bukan masalah dari sisi permainannya mereka. Persija sekali lagi berhasil menampilkan permainan indahnya, menekan, agresif, pergerakan dinamis, bola yang sangat cepat.
Jadi tidak banyak pemain-pemain mereka lama-lama menahan bola, distribusi bola cepat ke sayap kiri maupun kanan, switching bola juga bagus. Tapi sayangnya sekali lagi emosional dari para pemain ini yang harus bisa dikendalikan. Karena gue juga udah bahas di video sebelumnya bahwa Persija ini sering banget rugi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para pemainnya. Dan hari ini adalah lewat Jordi Amat. Jadi gue rasa bagi Persija Jakarta tentunya kekalahan akan makin memberatkan mereka dalam upaya meraih gelar juara. Meskipun kecil tapi juga belum tertutup, dengan sambil berharap bahwa pemain atau pesaing-pesaing lawannya ini Borneo FC dan Persib Bandung juga bisa tergelincir ya. Meskipun sampai hari ini gue tapping kayaknya agak berat ya, karena skor Borneo FC sudah unggul 1-0, Persib Bandung juga sudah unggul 1-0. Dan ini menjadi sebuah loss yang sangat berat bagi Persija, karena di partai selanjutnya mereka akan menghadapi Persebaya Surabaya. Sementara bagi Bayangkara FC, tentunya mereka akan semakin menjadi kuda hitam yang berbahaya untuk para kontestan calon juara ya. Dan Persib Bandung masih akan menghadapi mereka. So, itu aja guys, review pertandingan antara Bayangkara FC menghadapi Persija Jakarta. Thank you for watching. Bye.